Ya, ya, oke. Halo semuanya. Balik lagi sama gua. Kali ini gua akan sharing ya sebenarnya. Jadi ini adalah sharing gua buat teman-teman yang sekiranya penasaran atau masih bingung, gimana sih bang, gue tuh pengen upgrade kabel. Tapi memang kalau upgrade kabel itu emang yang pertama gue cari estetikanya. Itu gue setuju. Karena gue emang nyari kabel tuh gue juga nyari estetikanya ya. Karena buat apa yang suaranya bagus banget tapi kabelnya jelek gitu ya, atau kualitasnya nggak bagus, atau finishingnya juga build quality-nya nggak bagus, itu gue juga ogah gitu ya. Jadi estetika bener tetap nomor satu kalau buat gue ya, kalau kabel. Cuman buat gue sendiri yang membedakan itu adalah selain estetika juga sound quality, karena bagaimanapun juga akan sangat menarik ketika lu bisa dapat sesuatu upgrade atau improvement terkait suara dari IM lu sendiri dengan mengganti kabel dari stok kabelnya gitu ya. Nah, cuman memang gini, kalau yang gue perhatiin memang untuk lu menentukan kabel itu, lu nggak bisa serta-merta ini, sorry, ini gue disclaimer dulu ya. Ini video ini gue buat untuk orang yang memang percaya kabel atau yang mau percaya, pertama itu. Terus yang kedua, memang orang yang mencari sound quality improvement. Jadi kalau misalkan kalian nyari estetika kabel terus kalian nonton video ini yang berakhir malah kalian jadi kayak tetap nggak percaya kabel, ya bisa di-skip aja, gua nggak ada masalah. Kalian bisa percaya sama kepercayaan kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, semua yang gue lakukan di sini itu adalah based on pengalaman gue sendiri dari kabel yang pernah gue coba, dari diskusi sama teman-teman, sama builder, sama informasi-informasi yang gue dapetin dari internet. Karena memang untuk percaya kabel itu sendiri juga memang tidak agak sulit ya gitu, karena lo harus coba sendiri. Nah, jadi itu disclaimer dari gua. Jadi lagi-lagi kalau misalkan teman-teman ada yang merasa berbeda, informasi yang gue berikan kalian merasakan berbeda, gua nggak ada masalah sama sekali. Kalian bisa bikin konten yang sama atau kalian bisa revisi gua di kolom komentar, akan gue terima dengan sangat baik. Cuman yang pasti yang harus kalian garis bawahi adalah ada dua hal. Yang pertama, di dunia audio itu satu tambah satu itu sudah dipastikan bukan dua. Karena kenapa? Karena ya telinga orang berbeda-beda, source yang kalian gunakan berbeda-beda, dan improvement dari tiap kombinasi untuk sinerginya itu juga pasti akan berbeda-beda. Terus yang kedua, untuk upgrade kabel, kalau kalian mencari sound quality, itu pasti itu adalah hal paling tersier. Kalian tahu ya, primer, sekunder, tersier. Jadi itulah tersier. Tersier itu alias yang bisa dibilang aspek paling mewah lah. Paling mewah tuh kayak paling terakhir lah. Jadi kalau misalkan lu udah dapat IM yang cocok, source yang cocok, eartips yang cocok gitu ya, terus DAP yang cocok segala macam, lu pengen nge-push lagi ke yang lebih baik, mungkin kabel itu adalah opsi terakhir yang bisa lu lakukan untuk lu nge-improve suara lu, suara IM lu gitu ya, untuk yang lu dapetin. Oke, jadi lagi-lagi akan gue ulang, gue membuat video ini tujuannya itu adalah untuk membantu atau ngasih masukan ya dari sudut pandang gue ketika teman-teman pengen gimana sih gue bisa dapetin improve suara yang terbaik dari IM gue supaya cocok gitu ya. Ini dengan cara gue ya. Jadi kalau misalkan lu menemukan cara yang lebih baik itu dan itu works buat lu, ya itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ini mungkin bisa jadi pedoman atau salah satu masukan untuk kalian gitu. Nah, sebelum gua ke sana, jadi ada beberapa poin di sini gua ada jembrengin beberapa IM dan beberapa kabel ya yang gua punya, yang gua pakai, yang nanti akan gue jelasin ke kalian mix and match-nya gimana caranya dan improvement apa yang terjadi ketika gua mix and match IM dan kabel tersebut gitu. Tapi sebelum itu, gua ada beberapa poin yang harus gue jelasin. Jadi, untuk lu memperoleh atau lu mendapatkan apa tuh namanya, memilih kabel, itu lu ada beberapa poin yang harus, istilahnya apa ya, step by step, bukan step by step, apa ya, poin-poin yang memang harus lu, pegang teguh dulu. Pegang teguh itu dalam arti gimana? Jadi ketika lu ingin meng-upgrade kabel, yang pertama lu lakukan itu adalah, yang pertama, lu harus kenalin dulu sama karakter IM lu. Itu yang harus lu kenalin dulu. Jadi gini, misalkan gua ambil contoh ya, gue pakai si Nostalgia Audio Camelot ini gitu ya. Ini gue udah apal mati nih karakternya ya. Dia punya apa namanya, suara yang musikal, soundstage-nya tidak lebar, average saja, tapi detailnya bagus sekali, vokalnya mantep banget gitu ya. Jadi gue tahu ini karakter seperti apa, dan gue tahu apa yang pengen gue improve dari si Ayam ini. Misalkan gue pengen improve soundstage-nya, gue pengen bikin lebih lebar, tapi takutnya bassnya jadi kurang nih. Jadi gue pengen bassnya tetap bagus, detailnya
jangan sampai hilang lah. Jadi gue cuma pengen upgrade soundstage-nya aja untuk si IM ini ya. Jadi gue harus kenalin dulu si IM ini, misalkan gitu. Atau kalau di Crimson yang biasa gue pakai, itu adalah gue kenalin dulu IM yang Crimson ini bahwa dia punya detail yang sangat baik, treble-nya extend sekali, sangat energik, bass-nya itu walaupun BA dia rumble-nya bagus, bass-nya slam-nya bagus, teksturnya bagus, tapi vokalnya ini gue ngerasa tidak spesial, vokalnya biasa aja dan cenderung agak terlalu pas di tengah, mungkin agak sedikit mundur. Nah, gue pengen yang benar-benar maju, kerasa sweet, yang improve di sisi vokal, misalkan gitu. Jadi gue harus kenalin dulu karakter dari si IM ini ketika gue pakai kabel bawaannya lah ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, lu harus mencari kabel yang bisa mengimprove dari sisi sesuai kebutuhan lu tadi. Jadi contoh misalkan gini, kalau si Nostalgia Camelot tadi kan gue pengen improve soundstage-nya nih biar jadi lebih lega. Berarti gue harus cari kabel yang dia lebih lega nih, yang bisa nge-push soundstage atau technicality yang lebih bagus. Crimson ini gue pengen yang vokalnya dia juga lebih maju gitu ya, yang lebih open, lebih manis gitu. Nah, untuk gue tahu itu gimana caranya? Cara yang pertama itu adalah kalau lu pengen cari kabel, gue selalu tekankan supaya lu bisa komunikasi sama builder dulu. Komunikasi sama builder kabel ya. Jadi misalkan kalau di sini yang gue pakai itu builder yang gue sering beli ya, yang gue sering komunikasi itu adalah sama VJC atau Van Jancuk, Van Jancok, Van Jankuk. Nah, Van Jankuk, sorry, Van Jankuk sama Verus gitu ya, sama Verus. Jadi gue biasa sama dua builder ini gitu ya. Jadi ketika misalkan bang gue pengen nih improve kabel yang arahnya ke sini misalkan gitu, itu yang pasti gue pegang pertama dulu ketika untuk apa tuh arahnya kemana dulu gitu ya. Nah terus setelah pertama itu yang kedua itu memang lu harus audisi. Ini udah istilahnya apa ya, udah ultimate dari verifikasi kebutuhan lo lah gitu. Cuman audisi ini kan agak sulit ya, mungkin ada teman-teman di luar kota atau memang kalau untuk audisi kabel tuh agak sulit gitu ya, karena mungkin demonya nggak terlalu banyak. Cuman memang mau nggak mau audisi ini tetap harus salah satu faktor utama untuk pembeda ketika lo mau memvalidasi improvement yang lo dapat dari ke kabel itu ke IM lo gitu ya. Karena setiap IM pasti dia improvementnya juga bisa berbeda. Selain juga walaupun karakternya udah sesuai gitu ya, mau nambahin soundstage ternyata wah soundstage-nya nggak nambah-nambah amat, bisa jadi gitu ya. Kayak itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini menurut gua ya, lu harus pahamin dulu beberapa karakter dari material-material penyusun kabel. Jadi gini, setelah gua pelajarin itu lagi-lagi based on percobaan gua ya. Ada beberapa material yang sebenarnya umum dan itu adalah karakter dasar dari kabel itu. Gua akan sebutin beberapa, jadi ini mungkin akan berbeda, bisa jadi berbeda di beberapa brand ya. Contoh misalkan gini, gue sebutin satu, kalau misalkan lu lihat kabel dengan bahan copper. Copper itu, dia itu punya karakter dia yang fokus lebih ke low frekuensi, dia lebih ke full body gitu ya. Nah, cuman si copper ini biasanya dia itu mungkin tidak sebersih material yang lain. Material yang kedua itu kalau kabel itu dia itu SPC ya, silver plated copper. Jadi copper yang dibungkus sama silver gitu. Nah si SPC ini dia karakternya itu kalau yang biasa gue temuin ya gitu, itu adalah dia lebih clarity-nya lebih baik, dia tidak se-warm si copper gitu ya, tapi dia kerasa lebih bersih dan powernya dia lebih balance. Lebih balance ya, tidak koknya kan lebih warm, yang ini dia lebih balance gitu. Nah mungkin ada karakter lain kayak si misalkan pure silver gitu ya, itu yang gue tuh biasanya gue masih belum mendalami banget karena gue belum pernah nyoba banyak gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan dari sisi jack itu yang paling umum yang akan lo temuin itu adalah mungkin ada jack defaultnya ya. Jack default itu adalah jack default dari misalkan di sini yang gue mention tadi ada Verus sama VJC. Kalau Verus sama VJC, kalau gue lihat itu jacknya itu sama karakternya. Jadi kalau jacknya mereka itu gold, itu karakternya itu sama, mirip sama kayak copper, kabel copper ya. Which is itu dia lebih ke warm, lebih tebel gitu ya. Nah dan dia itu lebih powerful di sisi bassnya gitu. Dan dia lebih full body lah gitu. Jadi treble-nya malah kadang agak sedikit kerasa kurang. Kalau di sisi gold ya, kalau materialnya gold si Jack Verus sama Jack VJC. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya bahannya rhodium, gue di sini punya bahan yang rhodium nggak ya? Oh ya, sini gue ada ini.
Di sini kalau yang rhodium itu dia warnanya putih gini, ini putih nggak sih? Nah ya warnanya putih gitu ya. Nah si rhodium ini dia itu sebenarnya lebih rapih. Kalau gue bilangnya lebih rapih ya. Jadi suaranya itu kerasa lebih rapi, lebih clean. Terus habis itu bassnya kerasa jadi lebih cepet, clarity-nya jadi lebih baik. Nah bassnya itu memang tidak se-warm yang gold gitu ya, nggak kerasa lebih full body, tapi dia tetap berasa bass yang bagus gitu ya. Kalau jacknya itu rhodium. Nah mungkin ada beberapa jack merek lain yang seperti kita tahu ya, yang paling umum kayak misalkan Pentacon Ear. Nah Pentacon ini dia ini yang lumayan terkenal ya. Ini orang bilang biasanya jacknya jack mahal lah karena memang harganya lumayan sekitar 1,5 gitu. Ini itu dia karakternya itu adalah dia full body, jadi vokalnya manis banget. Terus abis itu lebih tebel, teksturnya tuh berasa banget. Jadi istilahnya memang walaupun dengan jack yang harganya kurang lebih sekitar 1,5 jutaan mungkin ya si jacknya doang nih, itu dia memang bisa ngasih karakter suara yang bener-bener manis dan bagus banget menurut gua. Nah sedangkan mungkin ada salah satu jack lagi yang di sini gua nggak punya, yaitu jack Furutech. Nah jack Furutech itu dia warnanya mirip-mirip kayak biasa silver gitu ya, dia shieldnya sama jacknya juga silver. Itu yang biasa gue temuin itu adalah jack Furutech itu dia karakternya itu adalah dia lebih bright ya, dia bright yang bener-bener kalau gue tuh istilahnya pedes lah ya. Jadi pedes dia naikin treble-nya tuh bener-bener yang bikin perih banget kuping. Jadi buat temen-temen yang kayak bang gue treble head banget nih, lu kalau nyari kabel pakai Furutech aja itu udah mantep banget. Nah cuman itu kurang lebih adalah material-material yang gue tahu, yang pernah gue coba. Lagi-lagi ini disclaimer ya biar gue nggak disalah-salahin warga nih dibilang sotoy. Cuman itu adalah yang pernah gue cobain dan yang pernah gue rasain dari beberapa builder kayak si VJC dan Verus itu tadi, dan beberapa kabel lain yang mungkin gue coba di luaran kayak efek audio. Cuman lagi-lagi itu adalah poin yang ketiga tadi ya. Poin yang ketiga selain material, audisi kabelnya sama si buildernya. Karena kenapa? Kalau misalkan si buildernya nih, gua mau nyeting kabel SPC tapi dia lebih fokus ke bass. Itu mungkin bisa ya. Kalau setahu gue bisa karena gue ngerasain kayak misalkan kabel ini nih, kabel si Modi. Modi ini kan dia bahannya copper ya. Bahannya copper, coax copper, tapi ini dia lebih ngebas daripada si Magni nih. Padahal si Magni ini dia copper ya. Sorry, gua ralat. Kalau si Magni ini dia copper, sedangkan siapa namanya? Si Modi ini dia ini nih SPC gitu. Tapi yang ini tuh yang SPC ini malah kerasa lebih berbody, lebih ngebas, lebih warm daripada si Magni gitu. Nah jadi itu balik lagi kayak tadi gue bilang, poin pertamanya itu adalah lu harus obrolin dulu ke buildernya karena buildernya balik lagi dia pasti punya tuningan tersendiri gitu ya. Tapi mostly yang pernah gue temuin patokan untuk dari material tadi itu bisa jadi dalam tanda kutip patokan dasar lu ya, biar lu nggak nyasar-nyasar amat ketika lu milih kabel gitu. Nah, daripada lu misalkan lu nyari kayak contoh misalkan gue nyobain kabel Furutech tapi gue blind buy terus lu berharap dapet yang warm gitu, yang benar-benar fokus bass, itu udah pasti ngaco banget gitu. Karena to be honest gue Furutech gue belum pernah nemu yang warm ya. Ini kalau dari gue ya, lagi-lagi ya. Kalau misalnya mau nyerang gue soal kabel mau gue aja gitu ya. Nah itu mungkin itu pegangan yang bisa gue share ke lu. Nah sekarang kita udah tahu nih bagian buildernya udah, bagian untuk lo harus audisi, kemudian dari materialnya. Dan tadi lu juga harus kenalin sama IM lu dulu gitu ya. Nah sekarang berikutnya adalah gimana cara lu mengimprove si IM lu nih supaya lu bisa cocok. Nah sekarang gue akan bahas case by case ya. Gue di sini punya tadi yang kayak gue bilang gue punya 4 IM, kelihatan nggak sih di sini? Ini ada apa nih? EPZ P50 gitu ya. Karakternya ini dia open back, dia suaranya white banget, terus bassnya dia agak slow gitu ya, nggak terlalu energik. Treble-nya dia extend-nya lumayan bagus, detailnya baik, vokalnya yang paling mantap menurut gue di sini ya, dia vokalnya manis banget gitu. Nah, jadi kalau misalkan gue di sini gue akan improve dari sisi low frekuensinya. Gue lebih fokus karena low frekuensinya terlalu smooth menurut gue, kurang impactful gitu kalau menurut gue ya. Nah, kayak tadi gue bilang Crimson tadi gue jelasin di awal, gue pengen improve vokalnya, Camelot gue pengen improve soundstage-nya. Kemudian ini Kyo Aviation, mungkin kalau kalian mau lihat impresinya di YouTube channel gue, ini dia itu soundstage-nya bener-bener bisa dibilang intimate, hampir intimate. Dia bass-nya tuh full body banget, punchy banget gitu ya. Vokalnya juga natural banget.
dia maju ke depan. Nah, cuma treble-nya ini dia agak kurang gitu. Nah, yang paling mantap itu adalah dari, IM ini, dia separasinya bagus, tapi gue kepengen dia lebih lebar lagi gitu. Nah, itu mungkin, improvement yang gue cari di IM ini. Nah, sekarang gimana caranya gue nyari supaya gue cocok nih gitu ya. Kita ambil case dulu dari yang IM mahal dulu deh. Contoh misalkan gini ya, gue pakai si Camelot nih. Si Camelot ini kan kayak tadi gue bilang, dia punya vokal yang, bagus, soundstage-nya bisa dibilang average aja, gue pengen dia yang lebih lebar lagi. Nah, mungkin kalau misalkan lu pernah lihat impresi gue soal si Lavender ya, Lavender ini kan dia, mid-centric sekali dan dia lebih teknis soundstage-nya itu lebih ke vertikal atau lebih kedalaman dari soundstage. Jadi dia nambah layering instrumen ke dalam karena soundstage-nya itu lebih dalam gitu ya, dia nggak lebar gitu. Nah, alhasil ketika gue pairing sama siapa nih namanya, si Lavender ini, yang gue rasakan adalah memang kerasa, layering instrumennya tuh bener-bener berasa mantep banget, kerasa jadi lebih lepas lagi, lebih, kepisah-pisah lagi gitu ya. Cuman gue nggak ngerasa lebih lebar, gue nggak ngerasa bass yang udah bagus ini jadi kayak lebih open gitu ya, teksturnya udah bagus tapi gue kepengennya tuh lebih open gitu. Nah, gue nggak dapetin di Lavender ini ketika gue pairing sama si, Camelot. Nah, dan abis itu minusnya adalah, dengan kabel bawaannya Camelot, gue ngerasa dia clarity-nya lebih clean, lebih clear ketimbang pakai Lavender. Lavender ini agak bisa dibilang agak sedikit dalam tanda kutip lebih kotor daripada kabel bawaannya Camelot. Akhirnya, gue pairing sama si, Obsidian ini. Mungkin kalian bisa cek, video Obsidian gue yang terbaru ya, gitu untuk impresinya. Dengan si Obsidian ini dia bener-bener bisa ngimprove dia tetap bisa stay menjaga kualitas si Camelot dengan kabel bawaannya mirip, tapi soundstage-nya itu dibikin lebih open. Gue ngerasa bass-nya itu kerasa lebih bisa bernafas, rumble-nya itu bisa lebih panjang, lebih bisa imersif, megahnya tuh lebih berasa gitu. Jadi gue mendapatkan feel yang berbeda ketika gue pakai si Obsidian ini di Camelot ketimbang gue pakai Lavender di Camelot gitu. Kondisinya juga sama ketika gue pakai di Crimson ya. Ketika gue pakai di Crimson, dia kabel bawahnya itu kan udah cukup punchy, dia detailnya udah open, soundstage-nya itu udah gede gitu ya. Nah, yang gue butuhkan itu adalah gue kepengen ngerasain vokalnya jadi lebih mantep. Akhirnya ketika gue pairing sama Lavender, gue mendapatkan vokal tersebut gitu. Jadi teknisnya yang sudah bagus tadi tetap stay, tetap ada, vokalnya dibikin lebih maju gitu ya, karena dia soundstage-nya udah gede, tapi depth-nya tuh ditambahin gitu, jadi lebih ke dalam. Jadi instrumen layering-nya itu jadi kerasa lebih mantep lagi. Itu yang gue suka ketika gue pairing si Lavender sama si Crimson ini gitu. Bukan berarti gue nggak pernah nyoba ini gue ke Obsidian ya. Crimson gue coba ke Obsidian juga dan gue ngerasain instrumen yang sebenarnya jauh lebih bagus. Cuman di satu sisi gue ngerasa vokalnya memang tidak semaju ini gitu ya. Karena memang kayak tadi gue bilang dia teknisnya juga sudah bagus, udah bisa dibilang soundstage-nya udah gede. Jadi menurut gue agak sayang kalau gue pakai si Crimson ini gue pakai di Obsidian. Gue lebih cocok pakai di Lavender, sedangkan biar si Camelot gue pakai Obsidian gitu ya. Tapi kalau gue punya Obsidian 2 biji sih mungkin akan gue pasang Crimson gue di Obsidian juga ya gitu. Cuma ternyata kan saya cuma punya satu dan saya nggak punya duit buat beli lagi. Jadi ya sudah di pairing ke Crimson, ke Lavender, Camelot, ke Obsidian. Nah, ini yang paling menarik nih. Yang paling menarik itu adalah ketika gue nyoba dua ayam ini. Mungkin gue bisa kesampingkan yang ini dulu ya. Gue kesampingkan yang ini dulu. Sama gue kesampingkan yang ini dulu. Nah, gue akan bahas yang ini dulu nih. Jadi di sini ada dua kabel ya. Di sini ada dua kabel. Ini, oh ya, gue lupa ngasih tahu. Memang di kabel yang tadi si si Obsidian sama si Lavender ini, dia ini kan materialnya kan bisa dibilang mix ya. Nah, ketika lu material mix, Bang nih materialnya mix nih Bang, ada coppernya, ada palladiumnya nih gimana nih Bang, gua ngerti. Kayak tadi gue bilang, lu lebih baik lu konsultasi sama buildernya dulu karena tuningannya bisa jadi sesuai sama buildernya gitu ya. Jadi bukan jadi patokan utama saran gue. Cuman kayak tadi gue bilang material-material tadi yang gue info, gue kasih tahu sekali lagi itu adalah pegangan lu aja, dalam tanda kutip pegangan dasar lu gitu, biar lu nggak nyasar-nyasar banget lah istilahnya. Tapi kalau lu dapet informasi yang lebih baik dari buildernya itu jauh lebih bagus lagi gitu. Jadi istilahnya itu buat basic knowledge lah, basic knowledge. Nah, sekarang kita bahas ketika gua pairing si dua IM ini ya dengan kabel. Nah, di sini gua punya di sini gua punya VGC Hairs sama VGC Hairs Black gitu ya.
dua kabel ini itu adalah kabel dengan suara yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Di mana yang di sini itu dia lebih ke kedalaman soundstage dan dia agak sedikit lebar. Kemudian dia agak sedikit warm. Nah, sedangkan kalau yang siapa nih namanya? Si yang hitam ini, si Black Hairs ini, dia lebih open dia lebih lebih lebar ya soundstage-nya. Tapi treble-nya itu dia agak sedikit smooth, bass-nya juga agak sedikit smooth. Jadi nggak se-energik inilah bisa dibilang. Jadi kalau bahasa gampangnya ya, ini tuh dia lebih fun, ini tuh lebih analytical, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ini dia bisa lebih nyantai. Jadi treble-nya itu memang tidak 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 nyerang tapi lebih smooth lah, lebih 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 baik. Nah, kalau ini lebih warm, lebih fun gitu ya, lebih analytical. Nah, gimana cara pairing-nya? Kayak tadi gue bilang, kalau misalkan ini kan dia open back, dia udah stage-nya udah oke, udah open. Sedangkan gue pengen naikin separasinya biar lebih bagus. Karena kalau misalkan gue udah coba si EPZ P50 ini ketika gue pairing ke Black Hairs, itu gue tidak mendapatkan suara yang open, memang sih opennya jadi lebih sedikit ya, cuman menurut gue agak sayang gitu, agak sayang kenapa? Karena gue ketika gue pairing ini, iya soundstage-nya nambah sedikit gitu, tapi ya itu tadi lah dia udah open back, gue udah ngerasa soundstage-nya udah oke gitu, gue malah tidak mendapatkan separasi yang gue mau, gue nggak mendapatkan apa sih namanya layering yang lebih bagus gitu. Jadi akhirnya daripada gue pakai VJC Hairs Black, gue lebih cocok pakai si ini nih, si Hairs biasa yang ungu gitu ya, karena bass-nya jadi kerasa lebih nampol, terus habis itu juga layering-nya juga kerasa lebih bagus. Kayak tadi gue bilang, gue harus nyocokin karakter dari si kebutuhan si IM ini sama kabelnya gitu ya. Nah, kondisinya akan sama juga ketika gue pakai si ini nih, si QA Vision ini. Tadi kayak gue bilang di awal, gue pengen ngimprove dari sisi soundstage-nya. Karena soundstage-nya ini dia harusnya gue pengennya lebih open karena ini terlalu intimate. Detail yang udah banyak, memang layering-nya cukup bagus, tapi gue pengen dia agak lebih lega lagi, lebih lepas biar separasinya tuh masih lebih makin kerasa gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan gue pairing sama Hairs, itu gue nggak ngerasain perubahan yang signifikan gitu. Nah, tapi ketika gue pakai Hairs Black, itu gue kerasa dia lebih open, lebih lega lagi gitu. Memang ada trade off yang harus lu terima juga konsekuensinya ya. Kayak misalkan yang di sini jatuhnya dia memang tidak terlalu depth-nya masih lebih deep yang di sini gitu ya. Tapi dan bass-nya juga tetap lebih nampol di sini. Cuman kayak tadi gue bilang, ayam ini bass-nya udah oke gitu. Buat apa gue nambahin bass-nya karena gue kurang gitu suka ayam yang gue nggak nyari yang super bass lah di ayam ini. Jadi ya menurut gue Hairs Black ini udah cocok ketika gue pakai Aviation gitu. Nah, ini gue kesampingkan dulu. Nah, gue ambil case lagi dengan dua kabel ini gitu ya. Di sini gue punya kabel si Ferrous Modi. Ferrous Modi ini berbahan SPC dengan Ferrous Magni. Ferrous Magni ini berbahan copper. Karakternya mungkin gue belum bikin impresi lengkapnya ya, tapi gue akan sharing ke lu aja kurang lebih kayak gimana apa namanya garis besarnya gitu ya. Kalau si Modi ini dia bisa dibilang dia itu soundstage-nya tidak lebar. Soundstage-nya tidak lebar, dia lebih ke warm dan kemudian dia separasinya bagus. Jadi kalau gue bisa bilang ini tuh kayak mini lavender. Jadi ini tuh si Magni si Modi ini dia mini lavender. Mini lavender gimana? Jadi kalau misalnya dibilangin ya ini tuh kayak 50-60%-nya lavender lah gitu. Jadi kalau misalkan bang gue pengen lavender tapi mahal banget bang, gue nggak sanggup. Nah ini kurang lebih si Modi itu gitulah karakternya. Jadi dia nambahin soundstage, vokalnya juga kerasa lebih maju, tapi memang tetap lebih maju si siapa nih namanya si lavender ya. Nah cuman ini kerasa dia lebih warmnya menurut gue malah lebih warm daripada si lavender ya. Dan vokalnya juga manis gitu ya, maju dan separasinya dia bagus. Sedangkan kalau si siapa nih si Magni itu dia lebih soundstage-nya itu lebih open, clarity-nya tuh bener-bener clear sekali, bagus. Gua ngerasain yang bener-bener apa ya, lebih kerasa setiap instrumennya itu lebih bagus lagi, lebih kerasa black background-nya lagi, dan dia ini power-nya bisa dibilang lebih balance. Tonalnya tuh dia bisa dibilang lebih balance gitu ya. Jadi low frequency sama mid-nya itu di-improve secara balance lah. Nggak ini kan dia lebih warm gitu. Nah, dari dua karakter yang udah gue jelasin dari kabel ini, gue rasa kalian bisa tebak ya, kira-kira kabel ini lebih cocok kemana gitu. Kayak tadi gue bilang, kalau ini dia lebih cocok ke warm, dia bisa depth soundstage-nya lebih ke arah vertikal, gue akan pairing sama si EPZ P50, karena kayak tadi gue bilang, dia udah open, udah soundstage-nya udah open, udah gede, gue cuma butuh
depth vertikalnya biar lebih improve. Jadi gue akan pairing dia sama si Modi gitu. Kondisinya juga akan sama ke si QE Aviation, gue akan pairing dia sama Magni karena dia bisa ngasih sound stage yang lebih open, karena dia untuk detailnya dan separasinya sama depth-nya juga udah cukup bagus. Jadi ini lebih cocok kedua ini. Nah, mungkin ada satu hal yang belum gue bahas di video kali ini. Aduh, sorry. Di sini gue ada contohnya juga. Jadi di sini dia ada, aduh sorry. Di sini gue punya Modi sama Magni. Ini tapi yang jumlah braid-nya berbeda ya. Jumlah braid-nya berbeda. Nah, aduh. Di sini kan kalau kalian lihat ya, ini dia, aduh, sorry. Nah, di sini tuh dia braid-nya, ini 4 braid. Kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan. Ini dia 4 braid, si Modi. Ini 4 braid, Modinya ini Magninya 4 braid. Yang di sini gue 2 braid sama 4 braid. Nah, mungkin gue kasih gambaran ke kalian juga ya. Di sini itu mungkin dari sisi ketebalannya ya. Mana ya? Nah, mana sih? Nah, di sini kurang lebih ketebalannya bedanya kayak gini ya. 4 braid sama 2 braid gitu. Jadi, kalau buat teman-teman yang ngira-ngira bedanya gimana nih Bang? Nah, ini bedanya kurang lebih kayak gini ya. Ini kalau misalkan, balik lagi ini berbeda-beda ya tiap kabel, cuman untuk case yang ini gue bahas case Modi sama Magni. Jadi tebelnya lumayan berbeda, kesannya kalau yang ini tuh agak lebih mudah, lebih ringkih lah karena dia nggak tebel ya. Jadi agak rentan kalau menurut gue, sedangkan kalau yang ini 4 braid dia agak kerasa lebih kokoh. Nah, kemudian di sini juga jacknya kalau misalkan yang 2 braid itu dikasihnya gold, kalau misalkan yang si 4 braid ini rhodium. Lu bisa ganti request sesuai ke buildernya aja kalau misalkan lu mau upgrade gitu ya. Nah, terus nanya, Bang, bedanya braid apa sih Bang? Kayak ngapain gue beli braid mahal-mahal Bang, tapi harganya juga lebih mahal. Padahal kan ya kayak tadi lu bilang, bahannya sama segala macem gitu ya. Nah, ini yang gue akan jelasin sedikit terkait braid ya. Ini menurut gue yang udah gue coba di beberapa case. Kayak contohnya gue coba di case-nya si Modi Magni ini. Kemudian gue coba juga waktu itu gue coba demonya si Lavender ya. Gue nyoba Lavender. Ini kan 6, gue coba Lavender 2 sama Lavender 4 gitu. Bedanya di mana? Nah, mostly sebenarnya karakter ketika ada perbedaan braid ini adalah bisa dibilang karakternya itu sebenarnya tuh hampir sama. Base dasarnya tuh hampir sama. Cuman yang membedakan itu adalah ketebalan dari suaranya. Nah, ketebalan ini gimana Bang? Contoh misalkan gini ya. Ini bisa berbeda tiap kabel, tapi kalau yang gua rasain ketika gua pakai Modi sama Magni, ketebalannya itu antara 4 sama 2 braid itu lumayan. Perbedaannya itu gimana? Yang pertama dari sisi intensitas, kualitas dari low frekuensinya. Low frekuensinya itu kalau misalnya di Modi yang 4 braid, itu gue ngerasa lebih berbody lagi, teksturnya lebih tebel gitu ya, lebih kerasa slam dan pancinya itu lebih enak gitu, lebih kerasa meaty lah. Nah, sedangkan kalau 2 braid itu enggak, 2 braid itu agak kerasa dia bisa dibilang tanda kutip lebih kopong, which is dia kerasa lebih ringan untuk low frekuensinya. Begitu juga sama vokalnya gitu. Nah, jadi memang kalau misalkan lu mau mengejar apa tuh namanya bodinya, misalnya IM lu agak terlalu ketipisan nih suaranya, gue pengen yang lebih tebel lagi, lu bisa naikin braidnya ke 4. Apakah 6 braid lebih bagus lagi? Nah, to be honest, 6 braid harusnya itu dia punya ketebalan yang lebih daripada 4 braid, tapi bisa jadi tuningan suara juga berbeda. Mungkin dia treble-nya jadi lebih semangat juga gitu ya, nggak cuman dari intensitas ketebalannya doang. Begitu juga sama si Magni ini, gue ngerasain kalau si Magni ini dia kalau 2 braid tuh kayak malah kerasa biasa aja, malah B banget gitu ya. Berbeda sama ketika gue pakai yang 4 braid, 4 braid itu bener-bener kerasa dia yang tadi clarity-nya lebih bagus, instrumennya detailnya kerasa lebih jelas gitu ya, dan opennya itu bener-bener lebih kerasa lepas lagi gitu dengan note yang lebih tebal gitu. Jadi balik lagi semuanya tergantung IM lu sama tergantung kebutuhan lu gitu. Jadi bisa jadi kalau misalkan lu udah punya IM yang ketebalannya note-nya tuh udah cukup tebel gitu ya dengan kabel bawaannya, mungkin lu bisa jadi cocok apa yang 2 braid aja. Itu bisa jadi, tergantung selera lu. Kalau misalkan lu memang nyari note-nya yang nggak terlalu berat gitu. Tapi kalau misalkan, gue maunya yang sama Bang, gue maunya lebih tebel lagi atau gimana, ya lu bisa ke 4 braid atau braid yang lebih tebel lagi. Tapi balik lagi saran gue, lu tetap harus komunikasi dulu sama buildernya gitu. Mungkin itu beberapa hal yang bisa gue share ke lu, gimana caranya lu mencari kecocokan IM dengan kabel lu, karena bagaimanapun juga itu semua based on tergantung sinergi ya, tergantung sinergi. Jadi kalau misalkan kadang-kadang ada juga misalkan IM yang bassnya udah kenceng, gede banget, terus lu pengen turunin, lu pakai kabel yang bright,
itu mungkin bisa turun, cuma ada juga yang malah bass-nya itu malah jadi ini, apa tuh namanya, kurang powerful banget gitu. Jadi jatuhnya gini loh, jadi kayak bass-nya diturunin, treble-nya cuma naik sedikit gitu. Jadi balik lagi semua itu lu harus cobain sendiri memang. Yang pertama itu, terus yang kedua juga kayak tadi gue bilang lu harus kontak dulu sama builder-nya biar lu lebih terarah kira-kira kabel mana yang cocok buat lu gitu. Jadi mungkin gue bisa coba recap ya. Gue akan coba recap poin-poin yang bisa lu pertimbangan lu atau hal-hal yang harus lu tempuh ketika lu mau memilih kabel. Yang pertama, lagi-lagi gua akan ini gua recap ya. Yang pertama, lu harus kenalin karakter dari IM lu dan yang kemudian juga karakter suara yang lu cari. Yang kedua, lu harus kontak builder. Builder itu lu harus kontak, lu tanyain kira-kira lu pengen suara yang kayak gimana, improve-nya gimana. Tapi lu kalau nanya jangan gini, "Bang, gue punya IM ABC nih, kira-kira kabel apa yang cocok ya?" Nah itu pengen gue tampol tuh rasanya tuh, anjing gue kesel banget tuh. Jadi lu kalau pengen nanya, lu yang jelas. Lu nggak perlu sebutin brandnya, lu nggak perlu sebutin IM lu brandnya apa, nggak peduli. Builder juga nggak apal IM itu kayak gimana. Jadi lu cuma nanya, "Bang, gua butuh kabel yang kira-kira bisa naikin soundstage yang lebar, untuk naikin low frekuensinya, atau misalkan gue pengen treble-nya lebih ngecering." Lu ngasih taunya gitu. Jangan lu kasih tau, "Bang, kalau IM ABC cocoknya kabel apa ya?" Nah ini tolol nih namanya nih. Itu namanya lu aja nggak sadar, lu aja nggak tahu kebutuhan suara yang lu mau tuh apa. Jadi lu jangan nanya gitu ya, lu harus tanya yang jelas improvement yang lu pengen tahu apa, karena lu harus kenalin dulu IM-nya sama suara yang lu mau. Kemudian yang ketiga, kalau lu bisa audisi, usahakan audisi. Kalau duit lu dikit dan lu takut blend by, usahakan audisi. Kalau nggak bisa audisi, ya paling nggak ya lu harus banyak tanya, harus baca-baca impresi orang, baca-baca review orang, tanya-tanya orang, itu akan jauh lebih baik. Yang kemudian yang keempat, lu coba pegang kayak tadi gue bilang basic knowledge soal about material kabel kayak tadi jack Furutech, jack Pentacon, terus habis itu ada copper, rhodium, gold, bla bla segala macam yang tadi gue infoin. Kalian bisa mundurin aja videonya kalau kalian lupa. Itu buat jadi patokan lu nanti untuk lu bahan diskusi juga sama builder tadi. Jadi kalau misalkan builder tadi kayak tadi gue bilang ya, mungkin yang di sini yang bisa gue bilang bagus adalah VJC sama Verus. Mereka ngebantu banget kalau lo pengen tanya apapun terkait apa tuh namanya improvement suara, bener-bener baik banget untuk ngejelasin. Tapi untuk builder-builder lain, kalau nggak gue sebut bukan berarti apa namanya jelek, tapi memang gue belum punya pengalaman aja untuk diskusi gitu. Jadi mungkin kalau kalian nanya VJC sama Verus, ya mereka akan bantu dengan baik gitu. Kemudian yang kelima, ya itu lo harus, balik lagi, ini adalah pergantian kabel ini adalah tersier sekali atau mewah banget dari upgrade audio. Jadi lo ini bisa opsi lo yang terakhir. Kemudian yang poin yang terakhir adalah lo harus ingat audio itu adalah bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, karena 1 tambah 1 bisa jadi bukan 2, atau bahkan most likely akan bukan 2 gitu. Jadi lu harus tes dulu dengan kuping lu harus resapin dengan kuping lu karena bisa jadi tidak ada perubahan atau memang ternyata lu tidak peka terhadap perubahan itu. Nggak ada masalah, semua nggak ada yang salah, karena hobi itu subjektif kalau menurut gua. Jadi yang penting lu happy, yang penting lu seneng ngejalaninnya, nggak perlu nyari siapa yang paling benar, karena kalau lu happy ya santai aja gitu ya. Kalau misalnya lu, "Bang, gue tetap nggak percaya kabel," ya bagus, nggak ada masalah. Yang penting lu happy aja sama mobil lu gitu. Jangan, "Bang, gue nggak percaya kabel, tolol yang percaya kabel." Nah itu namanya tolol juga orang yang ngomong kayak, ya udah biarin aja, kan dia beli juga nggak pakai duit lu gitu, ya kan? Nah oke, gitu aja, mungkin itu aja impresi diri gue. Kalau ada masukan, pertanyaan, apapun segala macam, lu bisa ketiknya di kolom komentar, like, comment, subscribe, atau apapun itu. Lu pengen nanya apapun sama gue, lu bisa kontak gue di Facebook, insya Allah akan gue jawab. Kalau di YouTube most likely akan gue jawab juga kalau pertanyaan lu nyambung. Kalau pertanyaan lu di video kabel lu tanya IM, ya bego aja. Ini gue agak ngegas ya karena gue kesel. Dan paling itu aja. Makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa kerja keras sampai kaya biar lu kalau mau check out nggak perlu lihat harga. Udah itu aja. Bye bye.